Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sidang salat Jumat rahimanillahi wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan segala hikmahnya yang telah menjadikan di setiap ciptaannya kekhususan-kekhususan atau keistimewaan-keistimewaan dalam jajaran manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagiannya sebagai seorang rasul dan juga sebagai para nabi yang Allah berikan keistimewaan padanya sebagai penerima wahyu. Dari kalangan malaikat, Allah jadikan kekhususan bagi malaikat Jibril untuk menjadi perantara sebagai penyampai wahyunya antara Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekhususan bagi kitab kita yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai penutup atas kitab-kitab yang sebelumnya. Demikianlah sunnatullah. Allah jadikan di setiap jajaran penciptaannya kekhususan-kekhususan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini jamaah rahimanillahi wa iyyakum jami'an, Allah jadikan hari-hari yang sangat mulia sampai beberapa hari berikutnya yang kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Apa itu malam yang 10? Kata Ibnu Abbas, malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan kita sedang berada di dalamnya. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan ibadah. Kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari tersebut, yakni pada hari ini, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ibadah yang kita lakukan apapun itu pada hari ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang lainnya, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya melainkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan ayyuhal ikhwah rahimanillahi wa iyyakum jami'an? Yang pertama, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apapun itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar dan zikir-zikir yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama-nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Apa maksud hari-hari yang telah ditentukan? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu ayyamul ashr, hari-hari yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir takbir, tahlil dan tahmid yang terkumpul dalam satu kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Kita perbanyak zikir ini dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berbaring, di sela-sela aktivitas kita, kita perbanyak zikir ini ayyuhal ikhwah rahimanillahi wa iyyakum jami'an. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir-zikir tersebut. Inilah yang dinamakan zikir mutlak. Adapun zikir atau takbir muqayyad, yaitu kita bisa mengucapkannya di tanggal 9 Dzulhijjah nanti sampai tanggal 13, yaitu kita lakukan pada saat kita selesai menunaikan salat yang 5 waktu. Maka perbanyaklah zikir ini ayyuhal ikhwah rahimanillahi wa iyyakum jami'an. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah menyengaja untuk pergi ke pasar hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan takbir yang saya bacakan tadi. Maka perbanyaklah takbir kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang kedua ayyuhal ikhwah yang hendaknya kita amalkan pada hari ini dan hari-hari berikutnya, yaitu memperbanyak ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 8, atau kita memilih di mana hari-hari yang kita sukai dan memiliki kesempatan di dalamnya untuk melakukan ibadah amal-amal soleh, yaitu terkhususnya ibadah puasa. Dan di tanggal 9 nanti kita akan melakukan puasa Arafah. Ini adalah ibadah yang sangat agung yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Keutamaan puasa Arafah yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu menyembelih ibadah kurban. Bagi siapa yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berkurban. Ini adalah ibadah yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami wahai Nabi telah memberikan kepada engkau telaga Kautsar, maka hendaklah engkau tunaikanlah salat karena Allah dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik di dalam ayat ini. Kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi telaga Kautsar. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat berikutnya Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan salat dan menyembelih hewan kurban. Kata para ulama, hendaknya barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia melakukan dua ibadah ini, yaitu salat dan juga menyembelih. Salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat jasad yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat badan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berjalan,
kita bisa menyentuh, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa mendengar, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang bisa kita rasakan dengan tubuh kita ini. Maka cara bersyukurnya adalah dengan menunaikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah penyembelihan ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat karena Allah dan menyembelihlah. Kemudian amalan yang berikutnya yang bisa kita lakukan ayyuhal ikhwah rahimanillahi wa iyyakum jami'an, yaitu bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan hendaklah kalian berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum nanti kematian mendatangi kalian. Amalan yang kelima yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang diberikan kesempatan dan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan kewajiban seorang muslim bagi mereka-mereka yang mampu. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban atas manusia semua kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Amalan yang keenam yang kita lakukan yaitu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak panjang. Kita hidup di dunia hanya sebentar, maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah bukan karena kita melakukan kesalahan, bukan. Bukan karena kita melakukan dosa besar. Taubat adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, yakni secara khusus di tanggal 9-nya nanti pada hari Arafah, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja yang kita inginkan, apa keinginan kita, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah merupakan hari yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, khairud du'a, sebaik-baik doa, doa yaumil arafah, yaitu doa pada hari Arafah. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan antum semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kimissalam.